Shalom, sahabat Scripture Union Indonesia. Selamat sore, Bapak Ibu terkasih. Apa kabar di sore hari ini? Di hari Jumat, 25 Agustus tahun 2023. Saya, Restu Santoso, kembali hadir menyapa Bapak dan Ibu selama 1 jam ke depan di dalam program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Topik sore ini sangat menarik, Bapak Ibu, karena kita akan membicarakan tentang okultisme, menyibak misteri dunia gaib. Dan kita akan ditemani oleh Pendeta Asigor P. Sitanggang. Beliau adalah dosen Perjanjian Baru Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta yang akan menjadi narasumber kita pada saat ini. Saya akan bersapa dulu dengan beliau. Selamat sore Pak Pendeta Asigor. Ya, selamat sore Bu Pendeta Restu. Oke, apa kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan. Ibu kabarnya bagaimana? Baik, sehat. Sehat Pak ya? Terima kasih loh Pak sudah bersedia kembali untuk menjadi narasumber kita di acara. Ya, sama-sama. Terima kasih Yesus sudah mengundang saya. Ya, karena memang sangat berkompeten sekali dan sangat bermutu materi-materi Bapak nih. Jadi kami tidak lelah-lelah untuk mengundang Bapak terus dan menerus gitu. Terima kasih ya Pak Sigor ya. Ya, terima kasih. Baik para sahabat Scripture Indonesia, apakah okultisme itu? Percayakah kita akan tahayul dan dunia gaib? Atau pernahkah kita merasa tertarik dengan dunia ramalan? Ramalan akan kesehatan, ramalan akan keuangan, atau bahkan ramalan tentang jodoh. Jadi apakah okultisme itu hanya berbicara mengenai hal yang berbau metafisika atau dunia gaib saja, atau ada hal yang lain yang bisa kita lihat? Nah, di sore atau malam hari ini, bersama dengan narasumber hebat kita, Pak Pendeta Asigor, kita akan ditolong untuk melihat, mengenal, memahami apa sebenarnya okultisme itu. Tapi sebelumnya, atau sebelum kita lebih jauh mengenal dan melihat apa itu okultisme, kita awali acara ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan dengan kesehatan yang Engkau anugerahkan untuk kami. Sehingga kami dapat berkumpul walaupun secara virtual. Tapi kami percaya Engkau terus memberkati kami dengan rupa-rupa berkat yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini kami akan belajar memahami apa itu okultisme dan apa makna di dalam kehidupan kami. Hari ini bersama narasumber hebat kami, Pak Pendeta Asigor, kami akan belajar memahami hal itu. Tuhan berkati satu persatu khususnya narasumber kami, Pak Pendeta Asigor, dan juga perangkat serta sinyal yang akan mendukung kegiatan ini. Di dalam namamu Kristus, kami berserah. Amin. Baik, Bapak Pendeta Asigor, sesi pertama ini kami serahkan kepada Bapak untuk memaparkan topik yang sangat menarik di sore atau malam hari ini. Silakan, Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Bu Restu nampaknya mahir ya jadi membawa acara. Semangat juga. Terima kasih untuk semoga itu juga terimpartasi juga kepada hadirin semua di sini ya. Baik, saya mohon izin untuk share materi saya. Rekan-rekan semua, kita akan bicara tentang okultisme dan sebetulnya berkaitan dengan okultisme adalah eksorsisme. Tapi nanti cakupannya ada beberapa bagian atau subbagian, yaitu tentunya ada cukup banyak nanti saya dalami dari teks biblis, kemudian juga dari konteks kita, dan nanti ada bagian dari aspek psikologis atau ke pastoral counseling, begitu ya. Saya 1 jam ya Bu ya. Betul ya? Jam untuk kita secara utuh Pak Pendeta. Jadi oke, berarti kalau gitu 40-an menit ya. 40, betul. 30-40 ya, baik. Ya, betul. Baik, kita mulai dulu dengan definisi dari okultisme. Okultisme berasal dari istilah okultus dari bahasa Latin yang berarti dia rahasia atau tersembunyi. Ya, jadi sebetulnya istilahnya tidak langsung nampak gitu. Kalau dari istilah Latinnya okultus tidak langsung nampak nih topik apa atau bicara apa atau yang mau dibahas apa, karena jadi umum. Yang kalau dalam bahasa Yunani ini sebetulnya ya misterion gitu ya, karena rahasia tersembunyi. Tapi kemudian dalam pembentukan istilah ini okultisme menjadi pengetahuan,
tentang hal-hal yang tersembunyi, pengetahuan tentang hal-hal yang tersembunyi. Tapi tentunya ini sesuatu yang sifatnya bukan alamiah, begitu ya, bukan sesuatu yang sifatnya alamiah. Karenanya dia juga bisa dipahami sebagai pengetahuan akan paranormal. Tapi paranormal bukan hanya orang. Kalau orang itu berarti ya paranormal, dukun gitu. Tapi ini lebih kepada kegiatan begitu ya, atau segala hal yang terkait di dalamnya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang lain ya perdukunan begitu ya. Makanya dukun itu sama dengan paranormal. Tapi paranormal bisa berarti orangnya, tapi bisa juga berkaitan dengan kegiatan atau segala sesuatu terkait dengan itu. Nah, di Barat ada nama lain selain okultisme. Nah, dalam Barat itu disebutnya dengan istilah Western esoterism atau esoterisme Barat ya. Esoterisme Barat. Nama lain dari okultisme ini. Ini muncul kalau kita belajar sejarahnya. Ini Western esoterism ya di konteks Barat begitu muncul di abad ke-15 sampai ke abad 17. Jadi sekitar 1400 sampai 1600-an begitu. Dan ini sebetulnya jadi semacam reaksi terhadap Enlightenment kalau di Inggris, kalau di Perancis disebut Renaissance, kalau di Jerman disebut Aufklärung. Ya, ini adalah kebangkitan intelektual, kebangkitan rasionalisme dan seterusnya ya di Eropa. Dan ternyata ketika Eropa bangkit dalam intelektualitas, rasionalisme, Enlightenment, Renaissance dan Aufklärung, ternyata ada reaksi begitu ya. Jadi ketika orang Eropa berkata, "Ayo kita keluar dari segala tradisionalisme ini, kita menuju modernisme dengan rasionalismenya, semuanya ditentukan oleh akal budi dan seterusnya, keterikatan kepada gereja, bahkan ya lebih dari keterikatan, ketertundukan kepada gereja juga mulai disingkirkan, mereka keluar dari kekuasaan gereja dan sepenuhnya bergantung pada akal budi." Tapi rupanya orang Eropa sebagiannya merespons, bereaksi dengan Western esoterism ini, di mana mereka secara ringkas bisa dikatakan ini bicara tentang keyakinan pada kekuatan-kekuatan gaib di luar kasat mata atau sesuatu yang tak terlihat begitu, kekuatan-kekuatan yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat. Ini juga bisa berkaitan dengan keyakinan akan presensi roh-roh baik roh baik ataupun juga roh jahat ya. Jadi yang tidak kasat mata itu bisa berupa roh, bisa juga tidak berupa roh begitu ya. Jadi kenapa saya jelaskan secara ringkas terkait dua hal ini. Jadi dia bicara tentang yang tidak terlihat, kekuatan yang tak terlihat. Dia juga bicara tentang adanya presensi roh-roh gitu ya. Jadi kalau di dunia barat ada keyakinan akan peri, angelic beings dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian lebih jauh dia juga bisa dipahami sebagai sebuah ilmu. Entahkah didekati secara akademik atau sebagai sebuah ilmu tetapi tidak harus akademik begitu ya. Nah, kalau sebagai sebuah ilmu, maka okultisme adalah studi terhadap praksis-praksis okultistik, begitu ya. Yang artinya tentunya berkaitan dengan dua keyakinan tadi pada kekuatan-kekuatan gaib yang tidak kasat mata dan juga presensi roh-roh berbagai macam wujudnya gitu ya, bisa seperti tadi peri dan hantu dan yang lain-lain. Nah, kemudian cakupannya sebetulnya luas. Karenanya di bagian akhir saya tuliskan dan lain-lain. Yang dicakup dalam okultisme misalnya magis atau magi, kemudian juga perdukunan termasuk gendam, dan gendam ini mesti dibedakan dengan hipnosisme ya. Kalau hipnosisme itu masuk ranah psikologis, kalau gendam tidak masuk ranah psikologis. Dan biasanya dalam okultisme dibedakan antara gendam dengan hipnosisme. Hipnosisme itu
atas kesepakatan antara hipnoterapis dengan orang yang dihipnoterapi. Ya, tanpa ada kesepakatan tidak mungkin terjadi hipnosisme. Jadi kalau ada orang bilang, saya dihipnotis, dompet saya hilang, itu bukan hipnotis. Tidak mungkin kita dihipnotis tanpa seizin kita. Itu ya, tanpa seizin kesadaran kita itu tidak mungkin. Itu kerelaan kita. Kalau gendam itu adalah paksaan dari pihak luar dan karenanya dia adalah sebuah masuk dalam sebuah kategori okultisme. Ya, misalnya disentuh terus kita kehilangan kesadaran atau diucapkan tertentu kita jadi hilang kesadaran tanpa persetujuan dari kita, maka itu semua yang disebut dengan gendam. Nah, yang berikutnya adalah mesmerisme, ya, mesmerisme. Nah, ibu bapak yang terkasih, awalnya ini dipahami sebagai ya roh-roh yang berasal dari binatang, yang tentunya keyakinan yang muncul berarti binatang memiliki roh, begitu ya. Nah, nama lain dari mesmerisme adalah magnetisme. Magnetisme. Ini seperti seakan-akan kalau saya sebagai pelakunya, saya memiliki kemampuan untuk membuat seseorang tidak sadarkah, mengikuti mau saya kah, dan seterusnya. Ya, kemudian juga ada alkemi. Ya, ini katanya dulunya ya ini latar belakang pendahulu dari kimia, ilmu kimia, tapi sebetulnya agak berbeda. Alkemi ini berarti menggunakan bahan-bahan itu tetapi untuk hal-hal yang sifatnya okultistik gitu ya. Yang berikutnya adalah persepsi ekstrasensori, extrasensory perception bahasa Inggrisnya. Ini kadang-kadang kita menyebutnya menurut saya secara tidak pas gitu ya, menyebutnya sebagai indra keenam. Dan zaman sekarang kemudian juga kadang-kadang seperti indigo begitu ya. Nah, kita mesti hati-hati waktu menyebut ini indra keenam, ini indigo. Kita mesti hati-hati ketika kita beri labelisasi itu begitu ya. Dia bisa saja sebetulnya bagian dari okultisme. Kemudian yang dicakup ke dalamnya adalah astrologi. Astrologi ini ilmu perbintangan yang kemudian dikaitkan dengan nasib segala macam. Nasib kita, perjalanan hidup kita, nanti akan terjadi mara bahaya atau terjadi hal yang baik, dan seterusnya. Dan biasanya ini nanti mirip juga dengan penggunaan kartu-kartu tarot gitu ya, kartu-kartu tarot. Misalnya kalau Ibu Restu datang ke praktisinya, terus nanti nanya, Bu Restu nanya, ini saya punya anak gadis usia sekian, kira-kira nanti dia bakal menikah tahun berapa ya, begitu ya. Dan ada beberapa teman saya yang berkata bahwa di sebagian praktik seperti ini, mereka mengatakan benar loh Pak Asigor, terjadi loh benar. Dan saya berkata bahwa itu bisa saja sebetulnya aspek psikologis di mana secara psikologis dalam alam bawah sadar, alam tidak sadar kita berusaha menggenapi itu gitu ya. Bisa saja seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas di bagian akhir secara ringkas. Nah, yang berikutnya adalah spiritualisme. Spiritualisme itu tadi yang di awal, keyakinan akan yang tidak kasat mata atau hal-hal non-material. Non-material ini tidak harus berarti roh. Kalau roh itu berarti spiritisme, ya. Misalnya ketika kita bicara ada energi tertentu misalnya, atau aura atau apapun gitu, hal-hal yang non-material tapi bukan roh, maka disebut spiritualisme. Tetapi ketika dia disebut roh, maka itu adalah spiritisme. Kemudian divinasi. Divinasi ini memanggil arwah ya. Memanggil arwah ini kepada dirinya. Jadi dia memberi dirinya dirasuk begitu. Waktu saya tadi Ibu Pendeta Restu memperkenalkan diri saya, ya, saya mengampu mata kuliah selain studi Perjanjian Baru. Sejak 8 tahun yang lalu saya mengampu mata kuliah ini, okultisme dan eksorsisme. Dan di perkuliahan ini kami memberikan penjelasan, bukan hanya ini materi bagian dari perkuliahan, tapi ini hanya satu pertemuan, setengah pertemuan begitu. Dan kami mendalami misalnya dari Alkitab, sejarah gereja,
dari berbagai macam gereja, aliran gereja begitu ya, berbagai macam aliran gereja dari Ortodoks, Katolik, Protestan, Injili, Pentakosta, Karismatik dan seterusnya. Terus juga kami mendalami dari agama-agama lain, Hindu, Buddha, kemudian Islam, Konghucu. Kami juga mendalaminya dari budaya Batak Toba, Batak Karo dan seterusnya. Sudah dari katakanlah dari Sumatera sampai Papua sudah kami gali karena tiap tahun budayanya kami ganti supaya cakupannya makin luas. Kami juga bahas dari segi perdukunan dan kemudian terakhir psikologi. Waktu perdukunan kami mengundang dukun. Pernah kami mengundang dukun untuk memanggil arwah karena katanya dia punya 3 roh yang menguasai dia yang bisa datang dipanggil. Maka saya undang dia untuk mempraktikkan supaya mahasiswa kami belajar first hand begitu. Ya, waktu dia panggil datanglah roh katanya yang hidup di abad ke-8 abad ke-18, abad 17, begitu ada 3 jenis terus menyampaikan sesuatu. Nah, itu adalah divinasi, ya, memanggil arwah menguasai seseorang begitu. Dan biasanya nanti menyampaikan tentang ramalan tentang nasib seseorang begitu ya. Nasib seseorang seperti tadi saya berikan contohnya begitu. Nah, di Alkitab itu nanti ada bagian yang saya akan jelaskan dari Alkitab supaya kita tidak sekedar belajar okultisme itu apa, tapi bagaimana Alkitab bicara tentang itu karena ternyata Alkitab bicara sangat banyak tentang itu. Dan kemudian setelah divinasi adalah penggunaan medium-medium seperti Ouija board. Kadang-kadang di Indonesia ada. Saya pernah waktu ikut pameran di Kemayoran, di situ ada rumah hantu dan kemudian ada yang membuka praktek Ouija board. Saya tidak tahu apakah itu Ouija board beneran atau cuma for fun gitu ya, saya tidak tahu. Tapi saya pernah lihat di situ. Tapi di luar itu saya nggak pernah lihat lagi. Nah, kalau kartu-kartu tarot di Indonesia saya lihat orang-orang mereka bilangnya kalau di Barat kartu tarot ya, tapi kalau di kita bisa saja tidak menyebutnya kartu tarot tapi menggunakan kartu untuk menunjukkan nasib seseorang. Nah, kalau ibu bapak yang berikutnya ibu bapak pasti sudah kenal banyak ya, Jai Langkung. Jai Langkung ini adalah salah satu model lokal ya, kalau kita bisa bilang local wisdom gitu ya. Kalau kita bisa asumsikan local wisdom. Ini Jai Langkung. Kita tahu praktik ini, saya ingat waktu saya SD, SMP, SMA, teman-teman saya suka ada yang mempraktikannya gitu ya. Ini jadi kayak kebiasaan konteks lokal kita. Nah, kemudian yang berikutnya bola kristal. Nah, bola kristal biasanya digunakan untuk juga meramal. Jadi teman-teman bisa diperhatikan bahwa banyak penggunaan ini juga dianggap diperlukan untuk menolong orang yang membutuhkan. Tadi Ibu Restu sempat menyebutkan ramalan dan ini ada sedikit. Tapi saya pernah khusus satu sesi bicara tentang ramalan. Baik dari praktik ramalan itu sendiri maupun perspektif teologis biblisnya seperti apa gitu. Jadi bahas khusus tentang ramalan. Kira-kira perspektif teologisnya bagaimana. Nah, saya mau mengutip dari salah satu pakar dari bidang mereka. Allan Kardec bilang begini. Spiritisme adalah studi the nature, origin, and destiny of spirits and their relation with the corporeal world. Dan dengan kata lain, menurut Allan Kardec, spiritisme berarti bicara kodrat, asal mula, tujuan dari roh-roh, dan kemudian hubungan mereka dengan dunia fisik begitu ya. Dan spiritisme mengajarkan reinkarnasi roh-roh orang-orang mati. Jadi ada semacam konsep bahwa dalam pemahaman mereka orang yang mati rohnya ada bersama di antara kita begitu. Jadi kayak ada dunia paralel di mana dunia mereka itu lebih tinggi, lebih canggih dibandingkan dunia kita. Dan kemudian roh-roh orang-orang mati itu bisa digunakan bagi kepentingan okultisme ini. Ini menurut keyakinan mereka ya, bukan keyakinan kita. Nah, kemudian spiritualisme ini adalah studi atau kajian tentang roh-roh yang telah mati. Dan karenanya dunia setelah kematian atau afterlife atau dunia roh, spirit world,
ini dilihat oleh spiritualis bukan sebagai tempat yang statis, tapi tempat di mana roh-roh terus hidup. Kalau teman-teman mendalami budaya-budaya lokal kita, ya, tanah Batak, Batak Toba, Batak Karo, Toraja, maka rata agama lokal kita, agama lokal dengan keyakinan lokalnya, rata meyakini bahwa ketika kita mati, roh kita ada di antara kita di sini, di antara orang-orang yang hidup, dan roh tersebut terus berlanjut hidup di tengah-tengah kita, tetapi kemudian memiliki keadaan yang lebih maju atau advance dibandingkan kita yang hidup secara fisik di sini. Dan kemudian mereka meyakini ada kemungkinan untuk membangun kontak dengan roh-roh tersebut, roh-roh orang mati. Makanya misalnya dalam budaya Batak Toba saya, misalnya orang-orang yang memang membuka dirinya untuk itu bisa kemudian dirasuk oleh roh, dan roh yang merasuknya nanti bisa berkata, saya opungnya si ini, dari ini, dan seterusnya, begitu ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi spiritualisme ini mirip juga dengan agama-agama lokal kita, tapi tentunya kekristenan berbeda pemahamannya. Nah, bagi para okultis, okultisme dipahami sebagai studi natur batiniah benda-benda. Jadi artinya bahwa setiap benda itu memiliki batinnya, memiliki natur batiniah. Seperti pohon yang terlihat dari luar dia kayu begitu, tapi pohon itu sebetulnya di baliknya memiliki natur batiniah. Makanya di banyak negara yang masih kuat dengan agama-agama seperti itu, Thailand misalnya, Ibu Bapak, atau ke India misalnya, atau juga ke daerah-daerah kita, di daerah begitu sebagiannya masih menerapkan tidak bisa menebang pohon sembarangan begitu ya. Tidak bisa menebang pohon sembarangan. Di sebagian daerah Thailand kalau ada pohon yang dilingkari begitu, maka itu pohon tidak boleh ditebang gitu ya, karena berarti dia memiliki natur batiniah yang kuat, dan bahkan mungkin orang bisa bakar sesajen di sana. Nah, ini lawan dari karakteristik luar yang ilmu pengetahuan pelajari. Kalau sains hanya mempelajari karakteristik luar, tampilan fisiknya. Kalau kita belajar pohon, yaitu kayu dengan komposisinya ini itu. Tapi sains tidak akan pernah berkata bahwa pohon memiliki natur batiniah, begitu ya. Nah, kurang lebih itu yang menjadi bedanya. Nah, bagaimana dengan agama kaitannya dengan okultisme? Pada umumnya, agama bersentuhan dengan okultisme, entah sebagai pengusirnya, ya, mengusir roh-roh jahat begitu, atau juga jadi pelakunya begitu ya. Ada sebagian orang Kristen yang masih bersinggungan dengan itu sebagai entah praktisinya, paranormalnya sendiri. Saya menemukan beberapa yang begitu, atau dia datang ke pelakunya untuk mendapatkan sesuatu begitu ya. Bahkan saya pernah, Ibu Bapak yang terkasih, saya close dulu karena saya ingin berbagi pokok ini. Saya pernah misalnya diperhadapkan pada satu kasus begini. Ibu Bapak yang terkasih, mahasiswa saya praktek di pedalaman gitu ya, karena kami tiap tahun mengirim mahasiswa kami untuk praktek ke pedalaman. Satu ketika dia bercerita bahwa ada anggota jemaat yang kehilangan motornya, ya, dan kemudian dia bercerita kepada pendeta di mana dia ada di situ. Maka kemudian dia berkata kepada Pak Pendeta, saya motor saya hilang, dicolong orang, dicuri orang. Bisa nggak Pak Pendeta berdoa, bertanya kepada Allah dan tunjukkan kepada saya di mana motor itu? Nah, ini pertanyaan kan yang kalau disampaikan kepada pendeta kan jadi bagaimana gitu ya. Memangnya pendeta itu dukun gitu ya. Tetapi karena pendeta itu nggak bisa, maka anggota jemaat ini menurut cerita mahasiswa saya pergi ke dukun. Dan ketika dia pergi ke dukun, dia bertanya kepada dukun, Pak Tua, di mana motor saya yang dicuri? Maka kemudian si dukun itu menunjukkan lokasi keberadaan motornya. Dan ketika kemudian dia pergi ke situ, dia melihat memang betul motornya ada di situ bersama dengan orang yang mencurinya.
Maka kemudian dia lapor orang, dia ambil motornya, dia lapor kepada aparat, kemudian dia datang kepada Pak Pendeta, dia bilang, Pak Pendeta, ini lihat, saya bisa dapetin motornya dari dukun itu. Berarti dukun itu lebih sakti dari Pak Pendeta, katanya begitu. Saya sedikit banyak karena sudah mengampu ini 8 tahun di STFT Jakarta, selalu mendapatkan cerita yang menarik pasca mahasiswa kami praktik gitu ya, kembali praktik. Ada saja cerita-cerita yang kami dapatkan terkait dengan hal ini seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu yang menjadi persoalan adalah begini, apakah pendeta berarti kalah sakti dengan dukun? Maka saya jelaskan kepada mahasiswa saya begini, tidak. Perbedaannya adalah kalau kamu datang ke dukun, kamu akan segera dapatkan yang kamu mau. Tapi kalau kamu datang pada Tuhan, Tuhan tidak memberikan yang kamu mau. Ketika kamu kehilangan, dukun memberikan barangnya kembali kepadamu. Tapi kalau kamu bertanya kepada pendeta atau bertanya kepada Tuhan lewat pendeta, Tuhan justru akan mengizinkan, membiarkan, membawa kamu melalui proses kehilangan benda itu, dan bagaimana kemudian menghadapi kehilangan itu. Itu yang justru jadi pembedaannya gitu. Makanya Tuhan tidak akan memberikan secara umum gitu ya, memberikan kepada kita entah pendeta atau jemaat yang seperti itu sifatnya ya. Ini yang menjadi catatan kita. Nah, saya lanjutkan materi saya. Jadi ada yang menyetujui penggunaannya, ada juga yang menolak dan kemudian ini ibu bapak mohon tangannya jangan menggunakan annotate ya, sehingga tidak muncul garis-garis ini lagi ya. Oke, jadi ada yang menyetujui penggunaannya, ada juga yang menolak penggunaannya atau melawannya. Tapi ada juga yang tidak percaya. Nggak mungkin itu, bohong. Saya menemukan beberapa kasus ya. Saya menemukan beberapa kasus ketika jemaat mengalami sesuatu, datang kepada Pak Pendeta bilang, waduh itu mah tahayul bu, itu nggak bisa, nggak ada begitu. Ibu atau bapak pergi ke psikiater, ke psikolog. Dan saya menemukan bukan 1-2 kali dari pendeta yang menyuruh jemaatnya datang kepada psikolog atau ke psikiater. Padahal misalnya saya pernah diminta bantu oleh seorang psikiater menangani pasiennya 5 tahun yang lalu. Saya diminta untuk menangani pasiennya karena menurut psikiater ada hal-hal yang non medis, non psikiatris, tapi sifatnya spiritual dan dia tidak sanggup. Yang berarti si psikiater ini percaya akan hal itu, tapi dia tahu dia tidak bisa handle, dia serahkan kepada saya. Setelah dia nanya kepada salah satu kolega saya di STT Jakarta, ada nggak yang mengerti begini? Oh ada, Pak Sigor, maka diserahkan ke saya dan kami berkolaborasi menghandle pasien itu. Dan ini yang seringkali saya temukan, cukup banyak pendeta yang justru tidak percaya bahwa ini ada, sehingga akhirnya responsnya seperti tadi. Padahal justru sebagian psikiater yang Kristen biasanya, konselor psikologis kami di STFT Jakarta misalnya, juga percaya akan hal-hal ini begitu. Bahkan dia juga ikut membantu pasiennya menangani persoalan ini. Nah, saya masuk dulu secara cepat kepada teks-teks biblis yang saya sudah janjikan di awal. Saya bicara dulu tentang Roh Kudus dan roh lainnya dalam Alkitab. Kata roh secara umum digunakan sebanyak hampir 488 kali dan 141 kali PL, 347 kali di Perjanjian Baru. Dan ini berarti Perjanjian Baru yang kitabnya lebih sedikit, 27 kitab dibanding PL yang 39 kitab, justru jauh lebih banyak bicara tentang roh. Nah, sementara roh jahat hanya muncul 10 kali dalam PL, dalam PB muncul 33 kali. Bentuk jamak roh-roh yang mengacu kepada roh-roh jahat digunakan 7 kali dalam PL, 31 kali dalam PB. Dalam Perjanjian Lama, Roh Allah muncul sebanyak 31 kali, sementara dalam PB muncul 90 kali. Roh Kudus muncul hanya 3 kali dalam PL, sementara 101 kali dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau dibikinkan statistiknya jadi kurang lebih seperti ini. Ini istilah yang muncul atau yang digunakan dan kemunculannya, tingkat kemunculannya di PL dan kemudian tingkat kemunculannya di PB. Dan jumlahnya sangat berbeda ya. Kalau Ibu Bapak membandingkan jumlahnya, maka PB cenderung secara konsisten 3 kali lebih banyak dibandingkan PL.
Roh misalnya itu hampir 3 kali ketika bicara roh jahat, PB lebih dari 3 kali ketika bicara roh yang merujuk roh-roh jahat, juga lebih dari 3 kali lipat. Roh dengan variannya 3 kali lipat lebih. Begitu juga dengan roh Allah. Kecuali roh kudus hanya 3 dalam PL, tapi dalam PB 101 kali. Kemudian muncul juga istilah roh Kristus, roh Yesus Kristus, kemudian juga muncul setan. Nah, kalau Ibu Bapak memperhatikan perbandingan ini, karena dalam ilmu tafsir, saya mengajar hermeneutika ilmu tafsir di STFT Jakarta. Salah satu poin penting yang saya minta mahasiswa perhatikan ketika membaca Alkitab adalah statistik kata-kata. Ini salah satu contoh statistik kata-kata, dan biasanya karena saya senang dengan membuat tabel ya, dan mempermudah saya secara pribadi melihatnya begitu ya, karena cara berpikir saya cenderung matematis begitu. Maka tabel ini menjadi menolong sekali untuk melihat perbandingannya. Dan ini penting untuk dilakukan ketika kita meneliti khususnya topik tertentu. Dosa misalnya, cari dosa dalam PL, cari dosa dalam PB, kumpulkan dan dalami semuanya. Nah, ketika ini materi sudah lama saya miliki, ini semua istilah sebanyak ini sudah saya selidiki satu persatu sesuai dengan konteksnya, dan kemudian dipersempit bagi kepentingan pemaparan makalah saya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Perjanjian Lama istilah roh jahat baru muncul di Ulangan 30:17, tetapi sosok spiritual antagonis sudah muncul sejak awal penciptaan dan digambarkan dalam sosok ular. Nah, dalam Septuaginta ini saya tuliskan di sini, ada Septuaginta. Ya, Ibu Bapak, ini Septuaginta ini LXX, maksudnya adalah Perjanjian Lama berbahasa Yunani. Bahasa asli Perjanjian Lama adalah Ibrani, dan untuk Ibrani disebutnya Tanakh, ya. Sementara Perjanjian Lama terjemahan Yunani disebutnya dengan Septuaginta atau 70. Makanya LXX itu 70, yang kalau dalam Latin disebut Septuaginta, ya. Nah, di dalam Septuaginta istilah yang digunakan adalah ini, office, ya, untuk ular, begitu. Namun dia punya arti figuratif, sosok yang licik. Jadi arti konotatif, kalau ini arti denotatifnya begitu ya dalam bahasa Indonesia. Nah, istilah dalam bahasa Ibrani adalah nakas. Dalam bahasa Ibrani, nakas hanya berarti ular, dia nggak punya arti figuratifnya. Kira-kira begitu untuk istilah yang digunakan. Kemudian Vulgata, Vulgata ini apa Pak Asigor? Vulgata adalah Alkitab bahasa Latin yang diterjemahkan oleh Hieronymus, ya. Yang digunakan adalah serpents. Dari situ muncul istilah serpent dalam bahasa Inggris. Nah, versi Samaria yang digunakan adalah kakas. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, ada perkembangan makna di sini, ya. Pada awalnya ular itu positif, artinya kecerdasan, kebijaksanaan. Tapi kemudian dalam perkembangan arti kata, ini berlaku dalam semua bahasa. Misalnya istilah bini, ya, dalam bahasa Indonesia dulu itu artinya sopan, ya, maknanya sopan. Tapi sekarang kalau kita menyebut bini itu cenderung kurang sopan. Misalnya seperti itu. Nah, ular kemudian punya makna, jadi gambaran perkembangannya, personifikasi sebuah karakter licik, jahat, penipu, dan pembohong. Jadi dengan kata lain, dari pemaknaan yang positif, cerdas, bijaksana, lama-lama cerdas bijaksananya jadi negatif, yaitu licik, begitu. Karenanya jadi penipu, jadi pembohong, begitu. Ya, ini karakteristik dari istilah ular, begitu ya. Dan dalam perspektif Yahudi itu representasi iblis. Nah, berikutnya roh-roh jahat dalam Perjanjian Lama secara keseluruhan, istilah roh jahat hanya muncul 8 kali di semua teks ini. Di Ulangan 32:17 dikatakan bahwa persembahan sebentar. Kita ini direkam tidak ya, Bu Restu ya? Sudah Pak Pendeta, sudah direkam dari awal. Sudah ya, oke. Saya tidak. Baik, terima kasih. Saya tidak melihat ikon rekaman soalnya. Baik, terima kasih.
supaya kalau ibu bapak membutuhkan membacanya kembali, mendengarkannya kembali, bisa meminta rekamannya nanti ya, atau meminta materinya. Oke, saya lanjutkan. Dalam Ulangan 30:17 dikatakan bahwa persembahan korban bukan kepada Yahweh, tetapi kepada Allah-Allah lain, dan Allah-Allah lain itu dianggapnya roh-roh jahat. Nah, roh-roh jahat di sini adalah dalam bahasa Yunaninya daimonios. Kemudian dari situ demons, yang dalam bahasa Ibrani disebut shet atau roh-roh jahat. Nah, berikutnya dalam Kisah 1 Samuel 16, roh Allah undur dari Saul. Nah, undurnya roh Allah dari Saul digantikan dengan hadirnya roh jahat yang mengganggu Saul. Ayat 14-16 ini menegaskan roh jahat tersebut berasal dari Allah. Nah, ada dua sudut pandang tentang ini. Pertama, bahwa memang Allah yang mengirim roh jahat. Yang kedua, bahwa roh jahat bekerja hanya sebatas seizin Allah. Nah, biasanya untuk pokok yang kedua, konsep yang kedua diambil juga dukungannya dari kisah Ayub. Nanti kita akan pelajari juga. Dan juga dalam kisah di Injil, roh-roh jahat di Gerasa, Gadara. Nah, pasal 18-19 berkisah bahwa permainan kecapi Daud dapat mengusir walaupun sementara roh jahat yang mengganggu Saul. Berikutnya, Mazmur. Di Mazmur 196, ini ada flashback orang-orang Israel tentang keluaran dari Mesir. Bagaimana orang-orang Israel meninggalkan Yahweh dengan berbaur dengan suku-suku lain, dan kemudian mengikuti berhala-berhala mereka. Nah, berhala-berhala ini dikaitkan atau dianggap sebagai perwujudan dari roh-roh jahat itu. Sekali lagi, berhala dianggap berasal dari roh jahat. Nah, yang berikutnya Ayub. Ayub 1 ayat 6-12 menceritakan bahwa iblis bisa datang kepada tahta Allah. Nah, iblis dalam bahasa Yunani LXX adalah diabolos. Dari situ muncul Diablo, ya, Spanyol misalnya menyebut Diablo. Kemudian dari situ devil dalam bahasa Inggris, kita menyebutnya iblis. Kemudian dalam bahasa Ibrani disebutnya Satan. Nah, dalam kamus Ibrani Brown Driver Briggs yang disingkat BDB, Satan adalah superhuman adversary. Jadi musuh manusia tapi dia super gitu ya. Nah, kemudian di sini katakan iblis mencobai manusia atas izin Allah. Nah, kita masuk ke dalam sosok-sosok ini di dalam Perjanjian Lama. Peramal. Perjanjian Lama menyebutkan peramal sebanyak 16 kali. Dan secara umum dapat digambarkan bahwa peramal-peramal dianggap oleh Perjanjian Lama berasal dari roh-roh peramal atau roh-roh jahat atau dari roh-roh orang-orang mati. Tadi ingat ya, spiritisme juga menyinggung ini ya. Nah, peramal hanya membual dengan ramalannya. Jadi dengan kata lain, Perjanjian Lama melihat ramalan dari peramal itu tidak benar atau membual. Kita tahu dalam konteks Indonesia modern sekarang kita punya sosok figur yang lagi tenar, pesulap merah gitu ya, yang memiliki banyak video di medsosnya tentang penipuan-penipuan oleh para dukun paranormal di Indonesia ya. Dan memang saya bisa katakan cukup banyak praktik perdukunan sebetulnya tipu-tipu begitu ya. Tidak banyak yang memang memiliki secara spiritual kekuatannya, banyak yang hanya tipu-tipu. Mengapa? Karena orang Indonesia mudah ditipu. Orang Indonesia itu nuansa spiritualnya terlalu tinggi. Contohnya dengar pintu ngik begitu, oh setan, langsung seperti itu. Kemudian dengar misalnya di plafon rumahnya ada gulung-gulung, oh ada setan lagi jalan di atas, padahal itu tikus. Misalnya seperti itu ya. Banyak sekali hal yang kita klaim berasal dari setan sebetulnya lebih karena mindset di kepala kita. Nanti di bagian akhir saya singgung lebih jauh tentang hal itu. Nah, Yahweh tidak menginginkan ini karena dianggap berhala dan najis dan hukumannya adalah mati. Kemudian yang berikutnya, dukun dan petenung. Istilah dukun hanya muncul sekali Yeskiel 13 ayat 18 dan yang menyinggung tentang dukun-dukun perempuan dengan tali-tali azimatnya. Rupanya pada zaman kuno cukup banyak dukun itu justru perempuan begitu di zaman kuno ya. Kalau kita ingat Endor, Saul juga demikian ya. Nah, setelah itu juga muncul istilah petenung sebanyak 4 kali. Nah, petenung dalam Septuaginta adalah manteumenos yang berarti meramal melalui dengan memasuki alam gaib, divinasi kalau dalam bahasa modern sekarang.
Nah, dalam bahasa Ibrani disebut kesem, juga berarti divinasi, memasuki atau dipengaruhi alam gaib. Dan Perjanjian Lama menentang ini juga. Petenung dianggap sama dengan seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Dan ini juga dilarang oleh Yahweh dalam Perjanjian Lama karena dianggap kekejian dan melawan Yahweh, dan hukumannya juga hukuman mati. Kemudian bagaimana dengan arwah, pemanggil arwah? Istilah arwah atau pemanggil arwah muncul tuh 22 kali. Dan pemanggilan arwah dilarang oleh Allah juga karena dianggap najis dan pelakunya dihukum mati. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, kita melihat bagaimana PL keras tentang hal ini. Dan di PL punya semacam pemahaman teologis bahwa dunia orang mati tidak bisa dikunjungi oleh orang yang hidup ataupun sebaliknya. Di Perjanjian Baru misalnya kisah Lazarus yang mati kemudian masuk dalam kehidupan kekal, berada di pangkuan Abraham, dan dengan orang kaya yang masuk dalam api yang menyala-nyala jadi acuan ketika dia minta dikirim atau dia minta Lazarus dikirim atau apapun. Abraham bilang ada jembatan, ada jurang yang tak terjembatani, tak terseberangi begitu, sehingga tidak mungkin. Nah, kemudian saya masuk dalam Perjanjian Baru. Dalam PL hanya sedikit muncul hal-hal yang terkait dengan roh-roh jahat, tapi tidak demikian dengan PB. Istilah roh jahat muncul setidaknya 33 kali, ya, tadi sudah saya jelaskan dalam tabel tadi. Dan roh jahat dalam bahasa Yunani disebut pneumati akatarto, yang artinya sebetulnya roh najis atau roh kotor gitu ya. Bukan jahat sebetulnya, tapi najis. Jadi kalau jahat kan bicara kepada tindakan jahat, perbuatan jahat. Tindakan ini dikategorikan jahat, mencuri, merampok. Tapi roh ini bukan jahat, tapi najis. Jadi bukan bicara pada tindakan dari roh, lebih kepada esensi hakikat dirinya, yaitu najis. Artinya terpisah dari Allah, begitu. Maksudnya begitu ya. Sementara Roh Kudus adalah roh Allah sendiri, dan para malaikat kudus, begitu. Nah, istilah setan muncul 64 kali, terjemahan dari daimonizomenus, yang juga diterjemahkan karena mirip dengan daimoniois tadi. Kalau ini daimonizomenus, maka jadi demons juga dalam bahasa Inggris karena akar katanya sama dengan daimoniois tadi. Nah, kemudian istilah iblis merupakan terjemahan dari diabolos. Ya, diabolos. Jadi Bapak ajarkan anak-anak jangan mau bolos ya. Kalau dia bolos ya temennya udah jelas begitu ya. Dan ini diterjemahkan jadi devil. Setan, roh jahat, nampaknya digunakan secara overlapping. Istilah setan dan roh jahat dalam bahasa Indonesia overlapping. Mengapa? Karena untuk sosok atau figurnya Alkitab bahasa Indonesia menggunakan iblis, begitu ya, diabolos tadi. Dan ini merujuk pada satu figur atau sosok yang merupakan pemimpin dari setan-setan atau roh-roh jahat. Kemudian gambaran PB selanjutnya, roh jahat bisa masuk dalam rumah ibadat. Rumah ibadat tidak berarti steril atau bersih dari roh jahat, tidak juga ya. Saya pernah mendengarkan kesaksian salah seorang pendeta gereja Protestan yang bersaksi bahwa dia diundang ke salah satu gereja di dalam sinodenya di Jakarta, yang menurut kesaksian cukup banyak anggota jemaat di gereja lokal itu, di bagian tertentu ada penampakan. Maka ibu pendeta ini mengadakan ritus pengusiran setan dari yang ada di lokasi di dalam ruang ibadah gereja itu ya. Itu menjadi menarik karena saya justru baru dengar dari ibu itu kejadian ini. Sebelumnya saya tidak tahu. Jadi dengan mata kuliah ini terus saya ampu, ada mahasiswa saya juga yang bikin skripsi begitu. Jadi menarik karena ternyata banyak sekali pengalaman kita terkait dengan hal ini. Nah, roh jahat bisa masuk dalam rumah ibadat di Markus 1 ayat 23-26 yang menunjukkan bahwa rumah-rumah ibadat termasuk gereja tidak kebal atau imun terhadap roh-roh jahat. Kemudian mengusir roh-roh jahat merupakan salah satu dari perintah Yesus kepada murid-murid untuk memberitakan Injil. Kemudian roh-roh jahat mengenali Yesus sebagai anak Allah, dan ini hal yang luar biasa sebetulnya. Roh jahat bukan berarti tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya, yaitu anak Allah. Pembedanya adalah ia tidak tunduk pada anak Allah, begitu ya. Jadi sekedar percaya ternyata tidak memadai, karena setan juga percaya Yesus adalah anak Allah, begitu ya. Oke, saya lanjutkan.
roh-roh jahat dapat merasuki manusia dalam perjanjian baru dan bahkan mengendalikan tubuh manusia. Ini misalnya eh, berteriak-teriak, membuat orang mengguncang-guncang tubuhnya, begitu, terus masuk berdiam diri dalam diri orang, atau membuat seseorang jadi tidak waras di Markus 5 ayat 2, bisa juga menyeret orang-orang, dan seterusnya. Jadi, ini mengindikasikan bahwa roh-roh jahat itu bisa masuk dalam tubuh kita dan mengendalikannya. Kemudian, bisa memasuki binatang juga, ini kisah Gadara Gerasa. Nah, Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat yang merasuk seseorang dengan mudah, dengan otoritas. Ya, roh-roh jahat tunduk pada perintahnya. Bahkan kalau ibu bapak mengingat kisah perempuan Kanaan, kalau di Matius, kalau di Markus perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan, waktu dia datang kepada Yesus, Yesus kemudian bilang, aku hanya untuk orang Israel. Terus dia memelas kepada Tuhan. Terus Tuhan bilang tidak baik mengambil makanan yang diberikan untuk anak-anak dan kemudian diberikan kepada anjing. Ya, anjing itu bukan cacian, bukan hinaan, tapi Tuhan sedang menguji perempuan itu karena orang Yahudi menganggap orang-orang bukan Yahudi sebagai anjing, begitu ya. Jadi Tuhan sedang menguji karena dia bukan orang Yahudi. Tapi dia merespons dengan iman, dia berkata anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dari situ Tuhan merespons bahwa iman ini, ibu ini besar, maka dia bilang, jadilah seperti yang kau kendaki, anakmu sudah sembuh. Jadi Yesus bahkan tidak mengucapkan apapun, anak itu yang kerasukan setan jadi sembuh. Dan ini menunjukkan otoritas yang Yesus miliki. Kadang-kadang dia hanya bilang pergi, maka sudah pergi. Kadang-kadang kehadirannya seperti di Gerasa sudah cukup membuat setan pergi. Nah, kalau di situ Yesus bahkan tidak mengusirnya. Jadi ini bicara otoritas Yesus sebagai anak Allah. Nah, kalau melihat ini, maka sebetulnya eksorsisme tidak perlu juga dengan suara-suara yang besar gitu ya. Saya suka memperhatikan di beberapa praktisi eksorsisme itu kalau mengusir roh jahat itu dengan teriak yang kencang gitu. Seakan-akan setan takut dengan mereka yang suaranya besar. Kalau setan takut dengan suaranya yang besar, maka setan takut sama orang Batak kayak saya. Dan setan tidak takut pada orang yang suaranya lembut seperti Bu Restu misalnya dari Jawa. Jadi tidak masuk akal kalau kita menggunakan itu sebagai argumentasi gitu ya. Jadi tidak perlu suara besar, tapi otoritas Yesus yang dibutuhkan. Nah, roh jahat yang diusir dapat kembali, bahkan membawa kembali kawan-kawannya. Nah, iblis adalah pemimpin dan memiliki malaikat-malaikat pengikut atau setan-setan atau roh-roh jahat. Iblis juga disebut Beelzebul, disebut juga penghulu setan, Archonti-ton Daimonion. Kisah para Rasul juga menceritakan bahwa para rasul bisa mengusir setan-setan. Dan kemudian PB tidak menggunakan sama sekali istilah yang muncul dalam PL seperti petenung, peramal, pelihat, ataupun dukun. PB langsung straight to the problem, straight to the point. Sumber masalahnya yaitu iblis dan roh-roh jahat. Kemudian bagaimana dengan orang yang mengalami kerasukan? Sekarang saya mau secara cepat bicara dari segi psikologisnya, mengingat waktu kita terbatas. Kondisi psikologis yang potensial kerasukan, artinya ini jadi pondasi seseorang secara psikologis mudah mengalami kerasukan, yaitu keyakinan spiritual akan dunia lain, memahami adanya dunia roh. Orang yang punya keyakinan akan adanya dunia lain memiliki potensi untuk itu. Tapi orang yang tidak percaya adanya dunia lain, maka itu tertutup begitu. Karena bagaimana dia bisa dirasuk, orang dia percaya juga tidak gitu ya. Nah, kemudian itu keyakinan, kepribadian. Nah, ini Ibu Bapak ada 79 kita termasuk saya di sini. Coba cek masing-masing saja kepribadian masing-masing. Orang yang punya imajinasi yang kuat atau yang tinggi. Suggestible itu mudah diberi sugesti atau dipengaruhi. Ya. Kemudian juga pencemas, orang yang mudah cemas, mudah khawatir. Kemudian orang yang introvert atau tertutup. Sebegitu tertutupnya mengekspresikannya pun sesuatu dalam dirinya itu sulit begitu. Atau orang yang beradaptasi lama, dari situasi lama ke situasi baru, dari keadaan lama ke keadaan baru, dia sulit beradaptasi. Kemudian orang yang emosional, kemudian orang yang cara berpikirnya kontradiktif. Pada satu situasi A, pemikirannya X, di situasi B dia berusaha berubah jadi Z gitu. Jadi tidak konsisten, kontradiktif begitu, ya. Kemudian orang yang naif,
orang yang naif begitu. Nah, Ibu Bapak, silakan self check pribadi masing-masing, apakah ada yang imajinasinya kuat, sugestible, pencemas, tertutup, adaptasinya lama, emosional, cara berpikirnya kontradiktif dan naif. Orang yang punya kepribadian 8 ini akan mudah mengalami gejala-gejala kerasukan. Kemudian yang berikutnya ada situasi. Situasi yang memicu imajinasi dan perasaan mirip trauma atau abuse. Ini catatan penting. Tadi saya sudah sedikit singgung okultisme, dari okultisme itu sendiri, dari perdukunan. Saya sudah singgung secara cepat dari Alkitab, sekarang dari psikologi. Ibu Bapak, setiap kita itu punya jiwa yang retak. Bedanya ada yang retaknya halus, ada yang retaknya besar sekali. Nah, keretakan-keretakan jiwa itu, entah halus, entah besar, itu penyebabnya adalah berbagai macam kejadian traumatis atau abuse di masa lampau, termasuk di masa kecil. Dan masa kecil itu yang sangat menentukan, decisif sekali sebetulnya, ya. Katakan dari usia lahir sampai sekitar 12, itu decisif sekali. Decisif sekali, sangat mempengaruhi. Kalau dia punya trauma di masa kecil, maka ketika dia dewasa ada pengalaman mirip trauma, ya, kemudian menimbulkan perasaan mirip trauma, memicu imajinasi seperti waktu trauma, maka dia bisa kemudian menunjukkan gejala-gejala kerasukan. Saya mau beritahu satu contoh saja yang saya tangani sendiri. Satu orang ibu datang kepada saya, entah bagaimana menghubungi saya, nyari dosen di STT yang mengerti okultisme eksorsisme, dan dia bilang saya diganggu roh-roh jahat. Ketemu saya ajak ketemu beberapa kali. Di kali pertama ketemu dia cerita bahwa di rumahnya seringkali benda-benda itu pindah. Dia pergi, benda ini di sini, dia balik, bendanya pindah. Jamuran bisa bergeser dan seterusnya. Maka kemudian saya ajak ngobrol sebagai konselor, saya biarkan dia cerita, saya catat semua. Saya bikin istilahnya dalam konseling pastoral verbatim, saya catat semua. 2 jam lebih dia bicara, saya catat sampai berlembar-lembar. Setelah dia selesai ngomong, kemudian saya tunjukkan dari lembaran itu, saya jelaskan. Dan saya katakan, ibu, menurut saya ibu bukan diganggu roh jahat. Ibu punya trauma masa kecil, yang ibu alami masa kecil, yang kemudian di sekarang ada kejadian yang membuat trauma masa kecil itu muncul. Dan ibu itu waktu kecil tidak dihargai sama sekali oleh mamanya. Mamanya tidak akan pernah bilang, oh bagus kamu. Mamanya selalu bilang, enggak, kamu nggak bisa. Enggak, itu salah. Oh, itu nggak tepat. Aduh, kamu bodoh. Itu nggak tepat sama sekali. Itu salah. Kamu nggak mampu. Selalu seperti itu. Nah, ketika dia pindah kerja, padahal usianya sudah cukup dewasa, pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, kemudian bosnya bilang, salah bu, nggak begitu. Kamu salah. Aduh, ibu nggak bisa kerja. Dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, mirip seperti ibunya, muncullah itu. Muncul perasaan mirip trauma, muncul imajinasi, maka kemudian muncullah itu semua. Maka saya katakan kita harus bereskan penyebabnya. Ya, berikutnya kesehatan, kelelahan, tipes, PMS, kemudian mudah pingsan, ini juga jadi penyebab. Nah, ketika keyakinan, kepribadian, situasi, kesehatan cocok dengan ini semua, maka kalau ini terpenuhi syarat-syarat ini, maka kerasukan itu mudah terjadi. Dalam pengalaman saya, terakhir saya memimpin materi khusus tentang hal ini, datanglah 3 orang kepada saya. Dan uniknya, Bu Restu perempuan semua, ibu-ibu semua. Saya bingung dengan keadaan ini, mengapa ibu-ibu yang lebih banyak begitu. 3-tiganya mengklaim diganggu roh jahat. Ketika saya ajak konseling, saya tanya gitu, saya catat semua. Yang satu berkata, suami saya ini kayaknya diguna-guna. Begitu saya cari, saya katakan tidak. Suami ibu bukan guna-guna. Saya tunjukkan ini sebabnya. Yang satu lagi juga kayaknya saya diganggu roh jahat. Tidak, ibu tidak diganggu roh jahat. Ini sebabnya. Dan untuk itu, retak-retak itu yang harus kita bereskan. Nah, ibu bapak yang terkasih, ini yang jadi catatan. Ya. Kemudian, William James berkata begini, entah roh itu ada atau tidak, ini profesor di bidang psikologi dari Amerika Serikat, entah roh itu ada atau tidak, dia masuk dalam jiwa lewat jiwa yang retak. Jiwa yang retak, ya. Dan tadi saya katakan, setiap kita punya jiwa yang retak. Bedanya ada yang retak sedikit, agak lebar, ada yang retaknya luar biasa besar, begitu. Nah, kalau seseorang mengalami kesurupan, sebetulnya kesurupan itu fungsi pemenuhan kebutuhan tertentu yang hilang. Nah, kesurupan adalah gejala. Pasti ada sebabnya, sehingga jika penyebabnya tidak ditangani, maka akan kambuh lagi. Jadi yang mesti ditangani apa? Penyebabnya.
Trauma masa kecil, pengalaman pahit masa kecil itu mesti kemudian kita semacam pergi kembali ke dalam masa lalu itu, kemudian membenahi, memperbaikinya sampai kemudian itu bisa disembuhkan dan kita pulih. Nah, setelah itu tidak akan lagi kambuh. Ada satu cerita yang lain, satu orang ibu, dia manajer bank, lagi pesta akhir tahun karena keuntungan cabang itu lumayan besar, maka bikin party. Nah, ketika lagi party joget-joget, seorang ibu jatuh ke pangkuan seorang anak buahnya yang masih muda belia. Ibu ini sudah menikah, sudah punya anak, terjadi di daerah Jawa sana, di salah satu kota besar. Dan sejak si ibu ini terjatuh di pangkuan si anak muda ini, ibu ini jatuh cinta dan kabur meninggalkan keluarganya dengan si lelaki ini. Maka keluarga ibu ini berkata bahwa si ibu diguna-guna oleh si laki-laki anak muda ini untuk mendapatkan kekayaan segala macam begitu. Kemudian seorang rekan saya, karena ini kasus yang kawan saya tangani, seorang psikolog, mencoba mendalaminya, tapi mendekati ibu ini butuh 6 bulan. Setelah 6 bulan, butuh lagi 6 bulan berikutnya untuk berproses. Ternyata dia bukan diguna-guna oleh anak muda itu. Waktu kecil, anak ini, si ibu ini waktu masih usia beberapa tahun, tiap papanya mau pergi kerja, dipangku dulu oleh papanya. Tiap papanya sore pulang kerja, dipangku lagi oleh papanya. Tapi kemudian di usia dia 5-6 tahun, terjadilah pertikaian yang luar biasa. Sang papa ketangkep basah selingkuh dengan sekretarisnya kalau saya tidak salah, kemudian ribut luar biasa besar, dan kemudian berpisah sejak saat itu sampai si anak bertumbuh dewasa, menikah dan punya anak dan seterusnya. Jadi dengan kata lain ada pengalaman trauma. Si anak ini kehilangan kasih sayang sang bapak yang tergambarkan dalam pangkuan sang bapak. Tiba-tiba proses yang begitu panjang dia alami tiap pagi sore di pangku papanya, tiba-tiba dia kehilangan pangkuan papanya. Nah, ketika dia jatuh terduduk di pangkuan si lelaki, rasa butuh itu kemudian menyeruak begitu. Sehingga karenanya dia bukan sebuah kerasukan, tetapi karena adanya keretakan jiwa di masa lalu. Karenanya entah kita percaya roh ada atau tidak, kalau ada orang yang kerasukan, kita harus gali lebih jauh ke belakang, ya, apa yang menjadi penyebabnya. Karenanya, ibu bapak yang terkasih, saya masuk ke bagian akhir di konteks dunia Indonesia. Kita mesti sangat berhati-hati dan tidak cepat-cepat mengklaim seseorang diganggu kah, dirasuk roh jahat kah, dan seterusnya. Yang berikutnya, konteks di negeri kita perdukunan di mana-mana, baik yang palsu maupun yang memang secara real memiliki kekuatan tertentu. Dan juga muncul kasus-kasus kerasukan di mana-mana, baik personal maupun juga kerasukan massal. Bahkan mahasiswa saya, satu asrama putri tahun 2021-2022 itu satu asrama pernah diganggu roh jahat. Saya lagi mandi setengah 11 malam, saya ditelepon, saya pergi ke asrama, dan waktu saya ke sana tersisalah 6 yang masih dalam kondisi tidak stabil begitu, dan saya tangani satu persatu. Dan dari 6 itu tiga lumayan baik, 3 agak lemah, dari 3 itu 1 yang paling berat. Jadi saya lokalisir persoalan masing-masing. Dan setelah itu saya tangani, kemudian saya datang sekali lagi, kemudian saya serahkan ke psikolog. Dan ternyata memang dari 3 tadi yang mengalami gangguan tadi di mahasiswa kami, ternyata 3-tiganya punya problem latar belakang yang saya jelaskan tadi. Ya, kemudian di sisi yang lain pengguna narkoba banyak. Ya, gejala putus obat dari biasa pakai obat narkoba terus tiba-tiba dia berhenti akan menghasilkan gejala putus obat atau sakau. Nah, gejala ini mirip dengan gejala kerasukan roh-roh jahat. Yang ketiga, depresi. Depresi juga punya gejala yang mirip. Nah, karenanya gejala putus obat dan depresi seringkali dianggap sama dengan kerasukan setan. Di salah satu tempat di Jawa Barat ada satu anak muda yang dipasung oleh orang tuanya karena orang tuanya mengklaim dia diganggu roh jahat. Berulang-ulang didatangkan orang sakti untuk menyembuhkan, tidak sembuh-sembuh. Ternyata ketika kemudian didatangi oleh aparat negara, dinas sosial segala macam, orang ini bukan diganggu roh jahat tetapi depresi berat. Dia coba melamar pegawai negeri, dia nggak dapat. Dia stres. Tetapi kemudian stresnya dianggap sebagai kerasukan gitu. Dia makin stres, ekspresinya makin ngaco, akhirnya dipasung. Dan keadaan tidak jadi lebih baik, keadaan justru jadi lebih buruk. Nah, karenanya mesti hati-hati karena gejalanya bisa sangat-sangat mirip. Umumnya yang diklaim oleh
banyak orang sebagai kerasukan roh jahat, gangguan perdukunan, gangguan ini itu, klinis, segala macam. Umumnya justru adalah gejala-gejala psikologis. Saya tidak banyak melayani orang. Tadi psikolog yang saya sebutkan, pasien yang ditangani sudah 5.000 lebih. Kalau saya mungkin baru 300-an yang saya tangani gitu ya. Tetapi entah beliau maupun dengan kasus-kasus yang saya tangani, mayoritas adalah gejala-gejala psikologis. Memang menurut pengalaman ada saja gangguan roh. Begitu ya, saya pernah juga melakukan eksorsisme untuk satu orang dan memang diganggu roh. Tapi selebihnya cukup banyak yang sebetulnya gejala-gejala psikologis. Nah, berdasarkan pengalaman pelayanan, pada umumnya yang diklaim sebagai gangguan roh, apalagi kerasukan, sebenarnya murni persoalan psikologis. Namun ada juga yang memang mengalami gangguan roh, tapi ini kecil sekali persentasenya. Sekalipun itu gangguan roh real, wilayahnya tetap adalah jiwa atau psikologis orang tersebut. Jadi ini mesti kita catat baik-baik. Ya, bisa murni psikologis, bisa juga memang karena gangguan roh, tetapi tetap wilayahnya adalah kejiwaan. Karenanya tetap harus psikologisnya, aspek psikologisnya, jiwanya yang mesti ditangani. Karenanya penanganan yang disarankan bukan sekedar pelepasan atau eksorsisme atau apapun yang seperti itu, melainkan konseling pastoral yang berkelanjutan sampai pulih dan bukan dieksorsis saja. Bahkan jikalau perlu melibatkan juga psikolog atau psikiater supaya mendapatkan hasil yang tuntas. Yang secara psikologis dilayani adalah persoalan kejiwaan atau jiwa yang retak yang menjadi pemicu terjadinya gangguan-gangguan tersebut. Nah, Ibu Bapak, saya memang kalau Ibu Bapak perhatikan, saya bicara perdukunan, tapi kemudian saya lebih fokus kepada potensi-potensi yang dimiliki oleh seseorang, entah diganggu roh, gangguan-gangguan tadi gitu, atau juga bahkan yang merasuk pada diri kita. Sementara praktik-praktiknya secara umum saya sebutkan secara ringkas saja. Nah, saya sudah selesai pada materi saya. Mohon maaf kalau agak kelamaan, saya serahkan kepada Ibu Restu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada narasumber hebat kita, Pak Pendeta Asigor, yang sudah memberikan pemaparan yang sangat apik terkait dengan okultisme. Jadi kami banyak sekali menerima materi, ya tidak sedikit tapi sangat banyak, sehingga membuka wacana atau pemikiran kami supaya tidak sempit pemahaman okultisme itu hanya sebatas dunia gaib. Nah, jikalau Ibu Bapak baru saja bergabung dan tidak bisa mendapatkan materi malam hari ini secara utuh, jangan takut. Karena Ibu Bapak dapat menyaksikan kembali acara ini secara utuh pada hari Senin di channel YouTube kami dengan kata kunci Scripture Union Indonesia dengan bagian playlist SBS UI. Jadi itu Bapak Ibu, silakan kunjungi, bahkan subscribe YouTube kami sehingga tidak ketinggalan dengan acara SBS UI kami lainnya. Baik, sahabat SU Indonesia, kita akan masuk dalam sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Bapak Asigor, narasumber kita, dengan terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskannya pada bagian chat dan kami akan membacakannya kepada narasumber kami. Baik, sepertinya Pak Pendeta Asigor, ini kalau lihat di chat sudah banyak ya Pak, dan sudah langsung nih, udah ada yang raise hand, tapi saya akan bacakan dulu satu persatu pertanyaan yang ada di bagian chat. Semoga kita punya waktu yang cukup banyak, karena memang materinya itu walaupun sudah dipadatkan oleh narasumber kita, tapi memang waktunya sangat kurang. Tapi jangan takut, karena lain hari kita akan membahas okultisme bagian kedua. Tidak apa-apa ya Pak Pendeta Asigor ya? Inilah senangnya kami bekerja sama dengan Pak Pendeta Asigor. Baik, Ibu Bapak, saya akan membacakan pertanyaan yang ada di bagian chat dan Pak Asigor saya akan membacakannya. Nah, Pak Pendeta, bagaimana membedakan gangguan jiwa dan kerasukan setan? Walaupun tadi sebenarnya sudah ya dibahas, tapi mungkin Pak Pendeta Joni Ilu nih ingin lebih dijelaskan kembali. Silakan Pak Pendeta Asigor. Baik, Ibu Bapak, sebetulnya kalau kita bicara gangguan roh, ya ada yang ya mohon mikrofon dimatikan ya supaya tidak mengganggu jalannya acara.
Ibu bapak, sebetulnya kalau kerasukan setan itu jarang sekali kalau betul-betul orang itu diambil alih kesadarannya ya. Itu jarang sekali yang permanen, jarang sekali permanen. Jadi misalnya satu ketika ini saya lagi ada di ruangan kerja saya lantai 3 di STFT Jakarta beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba saya dengar dari lantai 3 di bawah itu lantai dasar ruang ibadah kami. Saya tiba-tiba dengar suara yang berisik begitu, yang tidak normal. Maka saya dalam hati langsung, wah ini pasti something happen. Saya cepat-cepat turun ke bawah, ternyata benar, tiba-tiba ada satu mahasiswi lagi, mahasiswi yang mengalami gangguan dan teriak-teriak jerit-jerit begitu. Tetapi rupanya kampus kami kan memang tidak terbiasa dengan hal seperti ini ya, tidak terbiasa dengan hal ini, maka ngumpul rame, ada yang teriak-teriak, jerit-jerit juga karena kaget dengan ini gitu. Maka kemudian saya bubarkan mahasiswa yang ngumpul gitu. Saya kemudian bawa ke ruang wakil ketua 3 waktu itu. Saya cuma pilih beberapa orang yang saya pikir bisa dampingi saya. Kemudian saya layani dia. Dan dari awalnya tak terkendali, itu lama-lama reda. Sebetulnya kalau ada orang yang kerasukan, dibiarkan saja juga lama-lama reda kok. Nggak mungkin sepanjang hidupnya dia begitu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah bedanya dengan yang mengalami gangguan jiwa, seseorang yang mengalami gangguan jiwa jika tidak dilayani, dia akan longevity keberlangsungannya akan jauh lebih lama gitu ya, akan lebih lama. Seorang yang depresi itu bisa bertahun-tahun depresi berat bisa bertahun-tahun dan ujungnya bisa maaf kata mengalami ketidakwarasan akhirnya. Beda dengan gangguan roh sekejap gitu. Saya pernah layani di penjara anak perempuan di Tangerang. Walaupun anak perempuan tapi isinya orang-orang dewasa perempuan. Saya ketika kami tim baru datang di penjara itu, kami diberitahunya ada napi perempuan yang kerasukan. Maka kemudian kami tangani dan sekejap saja selesai, sebentar saja. Setelah itu saya tanya, "Kenapa? Ada apa? Apa yang kamu lakukan?" "Oh, itu di belakang ada kebun pisang, terus saya kencing di pohon pisang." Dan sejak itu saya langsung diganggu. Kemudian ada aparat di situ yang bukan Kristen ngambil air gitu, ditiup-tiup terus dikepret disemburkan ke napi itu gitu. Saya senyum-senyum saja, saya katakan nggak mungkin bisa benar kalau kayak gitu. Nah dari situ saya lihat dia sekejap saja. Tapi kalau gangguan jiwa dia nggak sekejap gitu ya. Itu yang menjadikan pembeda sebetulnya. Lalu bagaimana kita mengenalinya? Ya kita harus, ini karena kasus case by case, kita harus mengenali orang itu, mengamatinya betul-betul gitu. Kira-kira ini gangguan atau tidak. Tadi saya singgung juga bahwa antara kecanduan kemudian gejala putus obat itu juga mirip. Saya pernah waktu ya masih muda tahun-tahun 97 98 gitu, saya melayani satu persekutuan di Pondok Gede ya. Saya ditelepon jam 1 malam gitu, "Pak, ini anak saya kerasukan setan, tolong doakan." Saya ngebut naik mobil jam 2 pagi saya tiba di sana. Dan ketika saya doakan, waktu itu masih unyu-unyu gitu, Bu Restu, belum punya pengalaman banyak gitu ya. Saya tengking-tengking terus 2 jam, saya tengking-tengking dalam nama Yesus 2 jam saya tengking sampai jam 4. Capek kan, capek banget. Itu yang tadi saya katakan, kita mengusir setan dengan otoritas bukan dengan suara besar gitu. Itu saya pengalaman. Maka kemudian saya berkata sama papanya, "Pak, ini nggak mungkin kerasukan setan. Kalau kerasukan setan mah udah dari tadi dia pergi setannya." Saya bilang begitu. "Ini apa yang terjadi dengan dia?" "Enggak, Pak." Bapaknya bilang gini, "Enggak, Pak, dia beneran kerasukan setan." Terus bapaknya sampai berjanji gini, "Pak Pendeta, kalau dia dibebaskan Tuhan, saya pengen anak saya jadi sekolah pendeta." Wah, saya terkejut juga gitu. Saya berkata dalam hati, kalau saya ngomong takut menyinggung gitu ya. Saya berkata gini, memangnya STT itu tempat sampah gitu ya. Tempat sampah gitu. Orang-orang yang kayak gitu di sekolahin pendeta saja. Enggak ya, jangan sampai punya perspektif gitu juga. Dan saya bilang, "Enggak, Pak, ini nggak mungkin. Saya bawalah ke Cipto. Jam 4 pagi saya bawa ke RSCM, nyampe jam 5 di RSCM. Dan dokter tangani dan ternyata benar dugaan final saya ini bukan kerasukan setan tapi ternyata narkoba, overdosis OD. Dia minum pil BK 26 butir, bisa dibayangkan. 26 pil anjing gila, pil untuk mengobati anjing gila, dia minum 26. Itu lidahnya tergulung, matanya sampai bergerak ke atas begitu ya. Jadi gejala-gejala itu bisa dikenali, oh ini gejala putus obat, oh ini depresi, oh ini gangguan roh jahat. Jadi kita harus lihat case by case. Tapi secara umum kalau roh dia tidak lama, kalau depresi dia lama sekali, kalau overdosis ada gejala-gejala fisik yang kelihatan gitu ya. Nah ini yang harus dikenali lebih jauh gitu. Tapi kurang lebih seperti itu. Kira-kira begitu Bu Restu. Baik.
Terima kasih Pak Pendeta Sigor. Semoga terjawab dan terpuaskan ya Pak Pendeta Joni Ilu untuk bisa membedakan mana gangguan jiwa dan kerasukan setan. Case by case. Memang jam terbang yang bisa menentukan ya Pak Pendeta Sigor. Ya. Kalau misalkan baru saja mengalami, pasti akan shock, bingung untuk menentukan ini gangguan jiwa kah atau ini kemasukan setan, karena terkadang dengan mudah orang menyatakan ini sudah kerasukan setan dalam nama Yesus saja gitu kan, sederhananya gitu, tapi ternyata Ibu Resu semangat sekali ya. Terima kasih, semoga menular gitu semuanya, jadi kita punya semangat untuk mau mendengarkan Pak Pendeta Sigor dalam memaparkan materi ini, karena memang ternyata kalau lihat di chat makin banyak Pak pertanyaannya. Nah, itu dari Pak Pendeta Joni Ilu dengan jawaban yang sudah dipaparkan Pak Pendeta Sigor. Baik, saya akan bacakan kembali pertanyaan dari Pak Andre Gideon. Beliau bertanya, bagaimana dengan pelayanan alam roh, penginjilan ke roh orang mati? Wah, ini bagaimana? Baik, ya terima kasih. Sebetulnya ini tidak tepat dan tidak baik ya. Kita tidak boleh menginjili roh orang mati, karena tadi sudah jelaskan roh orang mati terpisah dengan roh orang hidup. Jadi kalau dia klaim ini roh orang mati, sebetulnya itu bukan roh orang mati dan kita nggak perlu injili. Memang ada satu pendeta di Korea yang menginjili kalau ada orang kerasukan terus bilang saya opungnya si ini, saya eyangnya si ini, saya si engkongnya si ini, maka itu pendeta akan menginjili. Kamu sudah terima Yesus belum? Tapi itu nggak benar. Penginjilan itu dilakukan pada orang hidup, bukan orang mati. Ya. Ini catatan penting, bukan kepada orang mati tapi kepada orang hidup. Mengapa? Karena firman Tuhan bilang orang mati langsung dihakimi. Orang hidup sekali saja dan setelah itu mati langsung dihakimi. Jadi nggak ada ruang sama sekali untuk penginjilan kepada roh-roh gitu ya. Dan ini kekristenan universal di mana-mana seperti itu. Jangan tergoda untuk masuk kepada yang seperti itu. Itu tidak tepat sama sekali, tidak alkitabiah. Baik, terima kasih. Sudah dasarnya atau basicnya sudah jelas bahwa kita mau pelayanan untuk murid-murid, untuk orang-orang yang terpanggil untuk merasakan Injil Kristus dan kabar baik gitu Pak Pendeta. Jadi bukan rohnya ya, orang yang hidup, kita sentuh ya. Orang yang hidup, bukan orang yang mati. Bukan rohnya dan bukan orang mati. Itu dia. Jadi tidak ada pelayanan alam roh gitu ya Pak Pendeta Sigor ya. Itu bisa menjadi penekanan untuk kita. Dan jangan ikut-ikutan. Takutnya ini jadi hal yang viral dan akhirnya supaya bisa dipandang kita ikut-ikutan gitu sepertinya. Oke, baik. Ada juga pertanyaan Pak Andre Gideon kembali, apakah bisa self healing bila pernah bersentuhan atau faktor keturunan? Maksudnya tadi ya Pak, bersinggungan dengan pelayanan alam roh dan orang mati mungkin ya. Pak Andre ini mau bertanya, apakah self healing bisa pernah bersentuhan? Ini apakah saya perlu ajak Pak Andre gini untuk bisa berdiskusi dengan kita? Sepertinya beliau sangat berambisi atau ingin penasaran sekali dengan pelayanan. Tapi saya ngerti maksudnya. Sebentar saya jawab dulu ya Bu. Saya mengerti. Jadi begini. Apakah kalau saya mengalami gangguan, saya punya retak jiwa atau lain-lain, saya bisa lakukan self help? Saya suka menyebutnya self help atau self healing. Sebetulnya bisa. Tetapi cukup banyak orang yang tidak bisa dan karenanya butuh bantuan. Dan karenanya kalau ada di antara kita yang sudah melayani di sini, kita harus jadi orang yang menolong orang-orang yang mengalami gangguan itu untuk menolong. Saya ada misalnya sepanjang Covid itu ada 6-7 orang yang datang berbeda-beda mengalami gangguan. Dari 7 itu yang real gangguan roh itu cuma 1, selebihnya tuh psikologis. Nah, kemudian kemarin habis materi ini saya sampaikan juga di salah satu gereja di Pamulang, 3 orang saya layani dan 3-tiganya psikologis bukan gangguan roh gitu. Jadi pertama-tama yang paling penting mengidentifikasi ini gangguan roh atau psikologis supaya kita tahu self helpnya, self healingnya seperti apa. Kalau kita bisa, kalau dia gangguan psikologis ya maka kita mesti masuk dalam jiwa kita sendiri ya, masuk dalam jiwa kita sendiri dan kemudian melihat trauma-trauma apa yang terjadi pada masa lalu yang membuat saya jadi seperti itu. Jadi entah gangguan roh, entah gangguan psikologis, tetap penyebabnya adalah keretakan jiwa di masa lalu. Contohnya ibu bapak yang terkasih, saya mau beritahu sedikit saja dari kehidupan saya. Saya ini suka gigit-gigit kuku dulu. Saya gigit kuku. Padahal usia saya sudah hampir 50 gitu ya. Tapi bapak mengapa saya begitu? Ternyata waktu saya kecil, saya nonton film Ibu Bapak G30 SPKI yang selalu di setel tanggal 30 September itu. Di situ kan ada orang yang ditangkap oleh PKI, dicabut-cabut jarinya kan, kukunya kan. Sejak pertama kali saya nonton itu saya ketakutan dan saya takut kalau itu terjadi lagi, saya ditangkap, jari saya dicabut kuku-kukunya.
Makanya saya kemudian memendekkan buku supaya nggak bisa dicabut begitu, seperti ini. Ini terlalu pendek, nggak bisa dicabut. Dan itu sebetulnya trauma, itu sebetulnya retak jiwa, tapi yang nggak terlalu gede gitu, karena efeknya cuma gigit-gigit kuku. Tapi kalau kita mau lihat banyak perilaku kita yang kurang sehat, ya, bahkan tidak sehat sama sekali, itu karena ada trauma di masa lalu yang membuat jiwa kita retak. Nah itu kita gali sedalam mungkin, karenanya memang kita butuh banyak waktu diam. Jakarta, Indonesia, dunia modern sayangnya terlalu sibuk sehingga waktu diam kita hampir nggak ada. Capek nyampe rumah langsung tidur. Doa paling sebentar, baca kita paling sebentar tidur. Tapi kita jarang melakukan refleksi pada diri kita sendiri. Contohnya misalnya saya 3 kali ditabrak mobil saya ditabrak begitu dan saya jadi marah. Saya jadi marah. Tapi kemudian saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu mobil saya ditabrak, saya nggak marah dan saya berpikir kenapa ya saya begitu dan saya merefleksi gitu. Saya merefleksi dalam diri saya merenung gitu sambil saya ada di kasur saya diam, saya termenung begitu kenapa dan kemudian saya mengambil kesimpulan Tuhan saya nggak pengen mudah marah hanya karena mobil saya ditabrak. Tahu-tahu Senin kemarin mobil saya ditabrak hancur oleh motor. Dan yang luar biasanya saya tidak bereaksi marah seperti sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena sudah melakukan self healing begitu. Nah, karenanya kita mesti punya ruang waktu yang memadai untuk melihat ke dalam jiwa kita keretakan-keretakan. Semua kita retak loh Ibu Bapak, semua kita retak. Persoalannya adalah banyak kita yang nggak sadar kita retak atau bahkan mungkin nggak mau mengakui, denial begitu. Ya, kalau engkau sombong, engkau itu retak jiwa. Kalau engkau minder, engkau itu retak jiwa. Dan segala macam karakter yang buruk itu retak jiwa sebetulnya. Nah, sebabnya itu banyak di masa lalu. Sebabnya banyak di masa lalu. Nah, itu yang harus ditelusuri ke dalam. Tetapi kebanyakan dari pengalaman saya, kita tidak mampu melakukannya sendiri. Jangankan jemaat biasa, pendeta saja belum tentu bisa melakukannya sendiri. Karenanya, kita butuh orang lain. Dan itu wajar, itu sebabnya kita gereja disebut tubuh Kristus kan. Masing-masing jadi anggotanya dan saling menolong satu dengan yang lain, begitu. Gitu ya jawaban saya ya Pak, bisa asal kuat. Kalau enggak, lebih baik cari bantuan pertolongan. Nah, cara mudahnya bagaimana? Lakukanlah meditasi, dalami diri sendiri, tapi tentunya dengan memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita menelisik diri kita. Setelah kita temukan, oh dulu begini, kemudian kita, Tuhan tolong bantu aku untuk meredakan ini, untuk memulihkan, tolong aku. Kalau ada dendam pada orang penyebab retak itu karena orang lain berbuat jahat pada kita, mencaci kita, segala macam, kita perlu menyatakan pengampunan dengan tulus kepada mereka. Sekalipun mereka nggak kita kenal, nggak ketemu lagi, atau bahkan udah meninggal, tapi kitanya tetap perlu mengampuni. Misalnya seperti itu. Nah, biasanya saya kalau menemukan kasus-kasus begitu dan saya lihat problem ada di masa lalu berkaitan dengan orang lain segala macam, salah satu sesi yang saya harus dalami dengan konseli saya adalah pengampunan, mengampuni orang lain, tapi dengan tulus. Nah, cukup banyak yang tidak mampu melakukannya karenanya prosesnya tidak sekejap selesai. Begitu ya, Ibu Restu, saya serahkan kembali. Baik, terima kasih Pak Sigor. Bagaimana Pak Andre Gideon sudah bergabung dan beliau tadi sudah juga buka video. Silakan Pak Andre, bagaimana? Ya, terima kasih penjelasannya Pak, sangat komprehensif ya. Jadi sensura morum ya Pak Sigor ya, kita Betul, sensor diri sendiri ya. betul. Iya, ya. Terima kasih Pak Sigor. Baik, Tetapi kalau tidak mampu Pak, butuh panduan orang lain, harus cari Pak. Jangan sungkan-sungkan. Ya, berani harus juga untuk minta tolong gitu ya Pak Sigor ya. Betul. Jangan sembunyi bahwa kita memang terjadi keretakan, kita juga harus rendah hati menerima keretakan itu dan kalau kita tidak bisa segera mencari pertolongan. Gitu Pak Pendeta ya. Terima kasih. Tetap semangat Pak Andre. Terima kasih. Terima kasih Semangat, kembali. Bu. Makasih. Semangat. Baik, terima kasih. Wow, ini sudah ada juga raise hand selain saya nanti akan kembali untuk membacakan chat. Langsung saja kepada Ibu Militia ya. Ibu Militia Kristi, silakan Ibu untuk di-unmute dan segera memberikan pertanyaan kepada narasumber hebat kita, Pak Sigor. Silakan. Dan terima kasih Pak Sigor untuk materinya. Tadi menarik ya Bapak udah sebenarnya mulai menjawab beberapa pertanyaan yang kepikiran. Tapi memang ketika membahas tentang bagaimana mengidentifikasi atau membedakan mana yang kesurupan atau maksudnya dirasuk ataupun yang gangguan psikologis, tadi kan Bapak state satu hal, kondisi yang permanen atau nggak permanen ya. Dan selebihnya case by case, apakah bisa ditambahkan indikasi yang lain? Karena concern saya seperti ini Pak. Untuk mengetahui permanen dan nggak permanen itu kan kita kayak butuh waktu ya. Jadi ibaratnya kalau dalam kondisi case Bapak tadi ceritanya
Bapak udah tengking-tengking selama 2 jam baru ketahuan, kayaknya ini bukan deh, karena ini udah cukup permanen dan akhirnya baru dirujuk ke rumah sakit begitu ya. Apakah kita bisa menilai di sebelum kita memberikan respon begitu ya? Sebelum kita memberikan memilih untuk kayaknya ini harus saya tengking atau ini kayaknya harus saya bawa ke psikiater atau psikolog begitu ya atau konselor gitu ya. Apakah ada hal yang lain? Mungkin saya juga Baik. sedikit menambahkan kalau boleh konteksnya begitu ya, karena saya juga bekerja di area rumah sakit begitu ya, bersinggungan dengan dunia konseling dan beberapa klien gitu ya, ada keluarga pasien gitu ya. Saya mungkin berikan konteksnya saja. Jadi bisa datang dan ketika dia cerita banyak hal background keluarga yang sakit dan sebagainya, ada indikasi memang seperti ada kuasa jahat lah seperti itu. Tapi saya nggak yakin nih membedakannya. Jadi respon untuk menilai itu, untuk memberikan respon, otomatis saya harus mengidentifikasi di awal gitu ya. Sebelum saya nggak punya banyak waktu untuk melihat apakah ini permanen atau nggak permanen gitu. Apakah bisa ada arahan, indikasi ke sana gitu. Itu pertanyaan saya yang pertama, Pak. Silakan. Terima Baik, kasih. Ibu, kalau saya sekarang kalau menghadapi orang kerasukan, katakanlah kita nggak usah bedain ini gangguan jiwa atau gangguan roh gitu. Kalau saya redakan, saya tidak akan tengking-tengking seperti apa, tidak. Karena dalam perjalanan 20 tahun lebih, mungkin sudah 30 tahun saya terlibat dengan pelayanan seperti ini. Saya melihat kalau hanya ditengking-tengking itu nggak efektif sebetulnya, nggak efektif. Tapi kalau dia misalnya seperti tadi mahasiswi saya memilih untuk meredakan gejalanya, itu disebut gejala kerasukan begitu ya. Atau kalau bahasa psikologisnya fenomena ya, fenomena. Jadi kesurupan kerasukan itu adalah gejala, ada kebutuhan jiwa yang mesti terpenuhi dengan itu gitu. Saya boleh izin share lagi kalau saya tidak salah tadi ada poin materi saya. Nah ini ya ibu bapak, orang yang kesurupan itu sebetulnya ada pemenuhan kebutuhan tertentu yang hilang. Entah dia karena gangguan roh atau sebetulnya psikologi, sebetulnya ada kebutuhan yang hilang dan ini memenuhinya. Dia terasa seperti puas ketika dia mengalami kesurupan itu gitu ya. Jadi dengan kata lain sebetulnya tenangkan saja orangnya. Begitu orangnya sudah tenang, sudah sadar kembali, mulailah kemudian lakukan percakapan. Nggak usah ditengking-tengking terlalu banyak. Kalau hanya ditengking dan kita pikir itu solusinya, besok dia bisa kumat lagi gitu. Saya menangani satu siswa dari satu SMA lagi retret gitu. Saya mimpin ibadah, kemudian diminta bikinkan altar calling. Tiba-tiba satu anak jatuh gitu, teriak-teriak, jerit-jerit segala macam. Dan kemudian saya layani. Tetapi sekejap saja saya lihat, oh ini kayaknya bukan gangguan roh gitu. Maka kemudian saya beritahu dia gini, karena kegiatan juga mau lanjut bakar api unggun segala macam. Saya bisikan dia gini, kalau kamu nggak bangun, ini AC saya matikan, lampu saya matikan, kami keluar semua kalau kamu nggak bangun. Dan setelah saya ngomong itu hanya selisih beberapa menit, dia langsung bangun. Artinya itu sebetulnya bukan benar-benar gejala kerasukan, tapi kejiwaannya gitu. Dan karenanya kalaupun memang orang murni kerasukan, layani sebentar, tenangkan dia, begitu tenang, baru tanya, adakan percakapan konseling padanya. Harusnya begitu. Tadi kalau Ibu Militia katakan nggak ada waktu, justru kebalikannya kita harus menyediakan waktu kalau kita menemukan orang seperti itu. Karena butuh waktu untuk mengidentifikasi. Saya salah satunya kalau saya mengidentifikasinya melihat gerakan fisiknya. Apakah gerakan fisiknya tidak teratur, terutama kemudian mata, kemudian lidah. Kalau dia tergulung itu kemungkinannya faktor kimiawi. Kalau dia mata, saya akan lihat matanya begitu. Kalau dia menatap saya dengan tajam, maka itu sangat mungkin gangguan kerasukan. Tapi kalau matanya ketarik ke atas, itu sangat mungkin psikologis. Dan ada banyak lagi detailnya. Tapi sekali lagi practice makes perfect gitu. Karena kasus tiap orang itu sangat personal sifatnya. Jadi sekali lagi kalau menurut saya redakan saja sampai dia tenang, dan itu memang butuh proses setengah jam. Waktu itu ada 1 jam dia baru reda. Setelah dia reda baru kemudian saya lanjutkan dengan percakapan konseling. Rata-rata seperti itu. Saya sudah tidak lagi tongking dalam. Saya sudah punya pengalaman cukup banyak dan saya lihat berkelanjutan. Saya pernah sampai 3 hari nonstop layani tiga orang suami istri dengan adik si suami. 3 hari.
Itu kesannya seperti setannya pindah-pindah dari suami ke istri, kemudian ke adik suami, balik lagi ke suami, ke istri. Lama-lama 3 hari kan saya kelelahan, itu juga baru-baru belajar lah kurang lebih. Lama-lama saya stop gitu, saya stop dan memang bisa stop dan sadar lagi. Dan saya katakan ini kalau pindah-pindah gini kalian punya problem psikologis yang berat. Ternyata suami benci istri, istri benci suami, suami benci adiknya, istri benci adiknya. Kebencian begitu kuat mengikat mereka bertiga. Maka saya katakan ini nggak bisa selesai kalau kalian tidak berdamai. Saya katakan begitu, ya. Jadi akhirnya ya saya paksa untuk mereka masuk dalam proses berdamai. Tapi sayangnya sang suami tidak mau berdamai, sehingga persoalan kejiwaan sang suami makin buruk begitu. Akhirnya jadi makin buruk ketika dia tidak mau masuk proses. Jadi solusinya bukan di tengkingnya, tapi memperbaiki, membenahi jiwanya. Kira-kira begitu dulu Bu Militia Kristi. Jadi secara fisik itu bisa diamati sebetulnya beberapa yang tadi saya sebutkan. Tapi yang paling penting sebetulnya jangan ditengking, apapun keadaannya diredakan. Itu ya Ibu ya. Saya pikir itu cukup dulu ya. Baik Pak, terima kasih banyak sudah menjawab sih tadi ya. Apa masih boleh Ya, nggak ya baik. tambah satu pertanyaan Bu? Boleh. Oh baik, boleh, Oh, boleh. oh, Khusus boleh untuk ya. panitia. Boleh, silakan, Thank silakan. you Ya. Pak. Terakhir. Jadi memang dalam konteks, sekali lagi dalam konteks pelayanan ya seperti itu. Misalnya ya, saya itu bertemu dengan berbagai case jenis keluarga pasien gitu ya, yang dari sana ketika ada case, saya konsultasi dengan banyak orang dan dapat beberapa masukan. Nah, pertanyaan saya itu, apakah kita ada hal-hal tertentu yang mungkin pakai istilah apa ya, red flag, yang kita benar-benar nggak boleh sampai itu terjadi ketika kita bersinggungan dengan orang yang mungkin ada pegang-pegang sesuatu gitu ya, atau bersinggungan dengan kuasa jahat yang punya ilmu-ilmu gaib gitu ya. Misalnya seperti ini ya, saya kasih contoh saja. Saya mendoakan keluarga pasien gitu ya, dan memang dia mengakui keluarga dia itu percaya pada ilmu-ilmu gelap gitu ya, dan kemudian dia sudah percaya Kristus gitu, tapi saya nggak tahu dia sudah benar-benar percaya Kristus itu seperti apa, dan apakah sudah benar-benar putus dari kuasa jahat itu begitu. Kemudian setelah saya mendoakan dia mendoakan saya kembali gitu, dia tergerak untuk mendoakan saya kembali. Tapi kemudian saya dapat info dari orang lain, pihak yang lain, wah itu tuh nggak boleh, itu red flag tuh, nggak boleh kalau kita didoakan sama pihak-pihak yang udah memegang atau punya singgungan dengan kuasa jahat. Nah, hal-hal apakah di dalam dunia okultisme ada hal-hal seperti itu, Pak? Yang kita memang harus benar-benar was-was, ini nggak boleh nih, ini nggak boleh gitu. Soalnya jujur aja kita masih ini sangat kurang dibahas gitu ya Bu, boleh sebentar saya potong. Yang Ibu bilang tadi tidak boleh itu apa ya Bu ya? didoakan oleh mereka yang ada singgungan mungkin dengan kuasa jahat, yang percaya begitu-begitu, yang atau punya apa ya, kita nggak tahu mereka tuh udah putus dari kuasa jahat atau enggak. Ya, pegangan atau jimat gitu kali Bu Militia ya. Betul. Oh, okay. Ya. Jawabannya singkat saja Ibu. Ibu tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir, dia tidak akan pindah kepada Ibu semudah itu, karena dia butuh pijakan psikologis dari Ibu supaya dia bisa menguasai Ibu. Jadi jangan khawatir. Ditambah kalau secara iman, kita kan orang percaya roh Allah dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia kan. Jadi secara psikologis tidak semudah itu juga Bu, tidak segampang itu. Dia butuh gejala itu butuh pondasi psikologis, yaitu keretakan jiwa tadi. Dan dia harus connect, keretakan jiwa itu harus sama gitu. Tadi ingat kejadian trauma masa kecil dan kemudian pengalaman yang serupa dengan kejadian trauma masa kecil, baru dia bisa connect. Kalau enggak dia nggak akan connect gitu. Karena itu memang entah roh itu ada atau tidak, kata William James kan penyebabnya jiwa yang retak. Jadi jiwa retak itu yang jadi pondasi, entahkah itu semata hanya gangguan psikologis atau gangguan roh. Nah, kalau tidak ada keretakan jiwa yang berkaitan dengan itu, nggak perlu khawatir Bu, nggak perlu khawatir ya. Oh baik, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak Bu Restu. Terima kasih banyak Ya, Ibu sama-sama. Militia, dan mohon maaf Ibu Bapak, saya lihat memang di chat ada begitu banyak pertanyaan yang hendak mau disampaikan kepada narasumber hebat kita mengenai apa itu okultisme dan juga hal-hal yang berupa gaib, kemasukan, kerasukan, doa pelepasan dan sebagainya. Bahkan kalau bisa dibilang berdekatan dengan hal budaya tentang jimat tadi Pak Pendeta Asigon. Mungkin kita sudah banyak mendengar bahwa kita sering dititipkan, misalkan seperti budaya saya sendiri, yaitu Jawa, sering sekali dititipkan oleh leluhur kami, yaitu dalam bentuk keris.
Jadi tolong pada malam satu suro ini diberi kembang 7 rupa, dimandikan dari 7 mata air, sumber mata air, kemudian ini pelihara baik-baik dan sebagainya. Kalau tidak nanti dia akan tanda kutip minta makan dan sebagainya. Karena kalau diperlakukan baik dia akan melindungi kamu gitu. Jadi di satu sisi kita beribadah percaya kepada Kristus, tapi di satu sisi kita menghormati leluhur kita dengan melakukan hal demikian. Apakah itu diperkenankan atau tidak? Ini Eh, mungkin ada banyak hal gitu Pak Pendeta. Ya, secara umum sebaiknya menurut saya jangan dilakukan. Jangan dilakukan karena eh, secara teologis jadi tidak tepat karena secara teologis kita menganggap leluhur kita itu layak disembah jadinya karena itu semua adalah ritus-ritus okultistik yang sifatnya jadi seperti dalam tanda kutip quote unquote jadi seperti peribadahan. Kalau sekedar dititipi kita pegang nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Yang penting kita jangan kemudian memberikan penilaian serupa dengan mereka pada benda-benda itu karena berarti kita mengikuti eh, ritualisme yang diterapkan di situ gitu ya. Kalau misalnya kalau kamu nggak begini nanti kena marah bahaya, tidak, Tuhan saya besar dan melindungi saya tidak akan terkena marah bahaya hanya karena itu. Saya justru tidak mau tunduk pada itu, misalnya seperti itu. Jadi saran saya kalau sekedar dititipi, sekedar menghargai yang menitipkan, silakan, tidak ada masalah, tapi jangan melakukan ruat, itu kan meruat ya, ruatan. Jangan lakukan ruatan terhadap itu karena itu bukan kekristenan ya. Kekristenan tidak melakukan itu. Jadi sebaiknya tidak dilakukan Baik, ya. baik. Itu Kayak seakan-akan saran kita saya mencampur gitu. adukan gitu ya Pak Pendeta ya. Ya, Sekarang ya. kita malah menduakan dan lebih takut dengan hal Ya seperti kalau itu misalnya dibandingkan dibilang dengan tadi Allah. kan ibu bilang nanti itu memberikanmu perlindungan segala macam. Ya, perlindungan kita kan hanya dari Allah kan begitu ya. Betul, betul. Gitu ya. Baik Jadi ibu sekali. bapak kalau ada dapat sesuatu sekedar misalnya karena orang tua, karena paman, karena uak nitipin ya terima saja, tapi tidak berikan penghargaan seperti yang mereka berikan kepada benda atau benda-benda keramat itu ya. Jangan ya karena kita jadi justru seperti menaruh diri kita di bawah kekuasaan benda ataupun kekuatan kuasa yang ada di balik benda tadi. Gitu Baik, ya. baik. Terima kasih Pak Pendeta Asigor. Tapi kayaknya waktu 1,5 jam tidak cukup ya Pak Pendeta ya. Dan Ibu Bapak mohon maaf sekali ada banyak pertanyaan dari Ibu Bapak dan juga saya secara pribadi. Tapi mohon maaf sekali lagi, waktu yang sudah memisahkan kita bersama. Dan sekali lagi, kami dari Scripture Indonesia, dari hati kami yang paling dalam mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber hebat kita, Pak Pendeta Asigor, di dalam acara Sejenak Bersama Scripture Reunion Indonesia dengan tema okultisme menyibak misteri dunia gaib. Jangan bosan-bosan ya Pak Pendeta Asigor ya. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin dengan banyaknya pertanyaan kita akan masuk ke part 2 ya Pak. Silakan, silakan, silakan. Karena masih banyak PR-nya Pak Pendeta nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekarang. Jadi Ibu Bapak jika Ya. ada nanti part 2 silakan bergabung kembali dan kita bebas bertanya. Mungkin waktunya akan ditambah ya Pak karena ternyata peminatnya dan juga haus kita akan hal ini supaya kita semakin dipahami gitu Pak Pendeta. Apalagi nih saya lihat banyak sekali Bapak Ibu pendeta atau yang melayani jemaat yang mungkin banyak anggota jemaatnya menderita demikian Pak Pendeta. Bingung ini kerasukan Ya. kah atau ini punya memang trauma di masa lalu dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Ya. Pendeta Asigor. Bu Restu, saya bolehkah Halo. mencantumkan nomor telepon saya di chat box seandainya dari Ibu Bapak ada yang membutuhkan paling tidak asistensi, diskusi terkait ini, boleh juga japri saya. Bolehkah saya minta izin? Boleh dengan senang hati Pak Pendeta. Pasti Ibu Bapak di sini sangat senang sekali sekaligus Ya, itu mendapatkan nomor HP materi. saya, Ibu Bapak. Kalau ada yang membutuhkan diskusi lebih jauh, silakan saja japri saya supaya mungkin bisa ini ya. Kalau Tanya terkait jawab ya. materi mungkin terkait materi mungkin sesi 2 kita bisa adakan. Saya serahkan pada Scripture Union Indonesia. Silakan Bu Restu, Tuan Menteri. Baik sekali. Inilah kebaikan hati dan kasih karunia dari Pak Pendeta Asigor narasumber kita. Baik Ibu Bapak, ini ada beberapa informasi dari kami Scripture Union Indonesia. Kami telah menyediakan buku dengan judul Merayakan Kekudusan Keluarga. Jadi Ibu Bapak terkasih, keluarga adalah anugerah dari Allah. Keluarga adalah sarana yang diberkati Allah untuk menguduskan kehidupan kita. Jadi perspektif anugerah dan kekudusan inilah, mari kita rayakan kekudusan keluarga.
Merayakan Keputusan Keluarga ini akan diterbitkan oleh Scripture Indonesia dan menjadi teman yang baik untuk setiap kita dalam menjalani kehidupan bersama keluarga dengan penuh iman. Jadi persiapkanlah bulan keluarga nanti di bulan Oktober, Ibu Bapak, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Oktober, bulan keluarga. Jadi ayo mari kita dapatkan promosi menarik dari kami. Silakan hubungi bagian pemesanan dan Ibu Bapak bisa melakukan langsung dengan menghubungi nomor tersebut di bagian penjualan Scripture Union Indonesia. Bapak Ibu akan mendapatkan kabar baik, diskon, dan kami ada promo dari bulan Agustus hingga September ini. Baik Ibu Bapak, kita akan kembali 2 minggu mendatang, tepatnya di tanggal 8 September. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan yang cukup apik dengan tema tinggalkan sindrom minoritas. Jadi Ibu Bapak pasti sudah pernah mendengar tentang minoritas, terlebih orang selalu menyudutkan atau memberikan cap kepada kita sebagai umat Kristen adalah umat yang minoritas. Dan terkadang kita memang merasa kecil di antara yang besar ini dan akhirnya kita mengalami diskriminasi terhadap lingkungan kita. Tapi mari kita Ibu Bapak dengarkan maksudnya ini apa tentang minoritas dan mari kita tinggalkan sindrom minoritas ini bersama narasumber hebat kita di acara SBSUI bersama dengan Pak Pendeta Yongki Karman, PhD. Beliau adalah dosen Teologi Perjanjian Lama dan Teologi Biblika, Sekolah Tinggi Filsafat Indonesia atau di Jakarta. Ini sama dengan Pak Pendeta Sigor ya, FTTFT ya, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Ya, Jakarta. benar, Dulu namanya benar. ST Jakarta gitu ya. Ya, Dulu namanya, waktu saya juga kuliah di situ masih ST Jakarta, kemudian diubah namanya menjadi STFT. Baik, silakan Ibu Bapak join bersama dengan kami di Zoom meeting. Passcode dan meeting ID-nya bisa Ibu Bapak foto mungkin lebih supaya bisa terekam di HP ataupun di laptop Bapak Ibu supaya menjadi reminder untuk kita semua untuk bisa berjumpa kembali. Baik, ada perjumpaan maka ada perpisahan. Walaupun sebenarnya kita masih mau rindu mendengarkan pemaparan Pak Sigor ya, tapi kita pasti butuh waktu untuk istirahat dan juga untuk makan malam, termasuk Pak Pendeta Sigor gitu ya. Jadi saya tidak mau menyita waktu lebih lama lagi. Mungkin untuk penutup, silakan Pak Pendeta Sigor untuk memberikan kesimpulan dan tutup dalam doa. Silakan Pak Pendeta. ya, baik. Saya ingin mengutip William James, entah roh jahat ada atau tidak, yang tertampakkan dalam okultisme, paranormal, dan lain-lain, yang menyebabkan kita mengalami gangguan sebetulnya adalah retak jiwa. Karenanya, baik kita para pelayan maupun orang-orang yang kita layani adalah baik kita mulai merefleksi diri, adakah keretakan-keretakan jiwa yang kita miliki yang mesti kita bawa kepada Tuhan untuk ditangani, untuk dipulihkan, dan kemudiannya kita bisa juga menjadi sarana Tuhan untuk orang-orang lain yang retak jiwanya dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari boleh memberkati setiap kami. Biarlah kami boleh menelisik dalam diri kami adakah keretakan-keretakan yang perlu dibawa kepada Tuhan untuk dipulihkan oleh belas kasihan Tuhan. Dan kiranya kami juga dimampukan untuk menjadi sarana Tuhan untuk Tuhan memulihkan orang-orang lain yang juga mengalami keretakan-keretakan jiwa. Karenanya sebagai orang percaya, kami percaya Roh-Mu ada bersama kami yang akan menjaga, menolong, menguatkan setiap kami menghadapi apapun, termasuk juga dalam menangani kasus-kasus perdukunan ataupun menghadapinya. Dalam tangan-Mu kami serahkan setiap kami, begitu juga Scripture Union Indonesia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.